Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Terima kasih. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di gedung PT Natural Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan kali ini mungkin bapak-bapak kalau di jadwal itu kan apa proyek ya, proyek pemerintah. Tapi kebetulan yang ngisi acara untuk proyek pemerintah itu lagi ikut tur The Bromo, ya, tur The Bromo. Jadi pada saat ini yang tidak kalah pentingnya ini adalah mendongkrak omset bisnis bersama keluarga. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Satmoko. Kebetulan keluarga besar Pak Satmoko juga sudah hadir di sini. Dan memang di PT Natural Nusantara ini banyak memang anggota-anggota keluarga itu yang sukses di PT Natural Nusantara. Sebagai contoh saja yang sudah luar biasa itu keluarganya Pak Aksanto Ali, yaitu hampir keluarganya itu semua di PT Natural Nusantara. Nah, untuk mencikat waktu, bagaimana trik dan kiat-kiat ya mendongkrak bisnis, terutama bisnis NASA keluarga. Ini langsung saja kita sambut Bapak Satmoko. Beliau adalah seorang guru, tapi tidak meninggalkan gurunya, tapi tetap eksis di PT Natural Nusantara. Untuk itu, mari kita sambut Bapak Satmoko. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya hormati, yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini meskipun pada kesempatan ini jadwal yang seharusnya tentang proyek ini Bapak Ibu sekalian, tapi karena beliau yang isi sedang ikut tur ya, para leader NASA yang sekarang berada di Bromo, maka kesempatan ini jadwal dirubah ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian siap? Siap ya. Tidak ada sesuatu yang rugi karena pada kesempatan ini pun Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini dan sudah meluangkan waktu untuk sedikit sharing bersama saya dan keluarga saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan diri saya. Ya. Jadi pada kesempatan ini mendongkrak omset bersama keluarga, kami akan sharing saja, bukan kami memberikan ilmu atau menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi hanya sekedar sharing. Ya. Nama saya lengkapnya Satmoko Eko Darmono. Ya. Posisi saya memang pengennya di eksekutif aja. Katanya kata-kata eksekutif itu lebih keren daripada Crown Diamond Director. Nah, gitu. Posisi ini sudah lama saya peroleh dan mandek di sini. Nah, insya Allah nanti setelah saya bersama keluarga eksis, maka posisi segera sampai ke puncak. Ya, ini saya juga sebagai stokis AB197. Alamat saya di Jatirejo RT 03 RW 21 Sendangati Melati Sleman. Ini nomor HP saya. Jadi tepatnya di sebelah barat Hyatt Regency. Nggih, pirsa nggih Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Nah, selain itu saya juga nyambi ngajar di suatu sekolah di SMK Negeri 3 Depok. Ya, saya PNS, tapi masih kurang kegiatan ya waktu itu, sehingga saya harus mencari kegiatan. Kata orang kalau hanya jadi guru tok kurang srek gitu.
akhirnya saya mencoba untuk mencari kegiatan yang juga di sini bisa menjadi guru, tapi guru-guru masyarakat. Dan itu saya lakukan, terbukti ketika saya bergabung di NASA. Ini memang ketika itu saya aktivitas di awal itu offline, Pak Ibu sekalian. Kalau sekarang zamannya zaman online. Nah, zaman offline ini memang kegiatannya luar biasa, banyak yang di luar, ya. Sehingga kami waktu itu ya memang harus ke sana kemari. Tetapi sekarang untuk mendongkrak omset ini teman-teman di era yang sudah masuk dunia online. Dan ini juga dilakukan bukan oleh saya karena saya sudah terlanjur banyak hal yang menyangkut offline, maka onlinenya dilakukan oleh anak-anak saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini keluarga saya. Ya, mungkin saya perkenalkan satu persatu mantan pacar saya. Silahkan maju ke depan. Ayo. Iya. Ini yang sudah mendampingi saya sejak jadi pacar, terus sekarang sudah mantan. Namanya siapa, Ma? Saya Novia Mahendra. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan di acara ini kita tidak serius dalam arti tegang ya, karena ini kita eh, konsepnya bersilaturahmi antar keluarga, ya. Jadi dalam kesempatan ini kami sharing bagaimana kami menjalankan NASA bersama keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu metenteng kayak sekolah di di kelas gitu ya, tapi santai saja. Ya, nama istri saya Novia Mahanani. Ini pensiun juga, nah, atau mengundurkan diri dari guru TK. Jadi Januari kemarin dia mengundurkan diri untuk tidak jadi guru lagi karena dia sudah 14 tahun jadi guru TK, tanya capek juga. Nah sekarang full dia membantu saya di rumah mengelola stokis. Ya, Novia Manani. Kemudian saya punya putri. Ya, silahkan maju putri yang pertama. Namanya Risa. Ya, barusan lulus dari perguruan tinggi dari UGM. Nah, ini yang membantu saya dari kegiatan online. Karena online ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Ya, ini namanya Risa, anak pertama saya. Yang kedua, anak kedua, silahkan maju ke depan, namanya Sevilla Karisa Adina. Ini juga barusan lulus dari UNJ, juga membantu kami untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis NASA. Nah, satu lagi yang ketiga, silahkan maju ke depan, namanya Sasya. Nah, anak saya yang ketiga. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Bersani di sini, mungkin saya di rumah paling ganteng. Ya, ini mantan pacar, istri, kemudian anak-anak saya yang pada akhir-akhir ini siap total untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis NASA. Ya. Nah, ini tadi Three Angel, tiga bidadari saya yang jadi di rumah ini saya paling ganteng. Memang antara enak dan nggak enak ya. Karena apa-apa kalau tugas yang penekan itu pasti saya, karena beliau tugasnya hanya yang lembut-lembut. Nah, Bapak sekalian dan Ibu, Natural Nusantara. Jadi kami sekeluarga menjalankan NASA itu karena satu anggapan bahwa NASA ini bisnis yang menyenangkan. Ya. Kami menjalankan NASA dengan senang hati, senang. Karena apa? Dalam bisnis NASA ini kita hampir setiap hari ya udah angka. Kemudian kita
juga seringkali harus kemana-kemana gitu. Dan kemana-kemana kami selalu barengan berempat, sehingga bisnis NASA itu sangat menyenangkan karena kita jalankan sambil dolan-dolan ya gitu. Ada hasilnya yang juga luar biasa kami peroleh dari perusahaan PT Nasional Nusantara. Kemudian NASA ini bisnis yang bersilaturahmi ya. Kami sering jalan-jalan bersama keluarga, mengunjungi saudara, teman, kenalan baru ya, sambil bermain-main sambil dolan, tetapi ada hasil yang bisa kami peroleh ya. Dan yang ketiga, NASA adalah bisnis yang menyehatkan. Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar, ini percaya betul dengan produk-produk NASA, terutama produk kesehatannya ya. Di awal saya ini banyak penyakit selain penyakit kantong sebelum bergabung di NASA ya, juga ada penyakit lain, misalnya saya jantung ya, jantungnya ini detaknya enggak rata. Nah ini kemudian saya juga kena MAH berat, langganan dulu di rumah sakit dan puskesmas. Ini sebelum kami mengenal produk NASA yang dari produk kesehatan. Kemudian sakit lagi alergi. Jadi ketika hawa dingin kayak gini udah bersin-bersin, batuk pilek, terutama juga anak saya yang kedua ini ya, dia juga sering kena alergi dingin, kena debu langsung. Nah berkat produk NASA, terutama produk-produk yang kesehatan, lecithin, chlorophyll, royal jelly, beras merah, ini makanan kami sehari-hari ya. Di rumah yang namanya botol royal jelly, lecithin udah nggak karuan, mungkin sudah ratusan jumlahnya ya, karena kami rutin minum ini, sehingga kami merasa sehat ketika kami berada di bisnis NASA. Kemudian mungkin meskipun kecantikannya tidak maksimal, anak istri ini juga menggunakan produk kecantikan dari NASA. Nah ini manfaat yang sehat, baik sehat jasmani, sehat rohani karena sering rekreasi, kemudian mungkin penampilan ya meskipun tidak sempurna tapi lumayan lah ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah untuk itu silahkan kembali ke tempat duduk, mungkin capek mendampingi saya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, monggo. Nah, bicara tadi keluarga, jadi kami menjalankan NASA ini bersama keluarga, dan sudah saya sampaikan tadi bahwa pertama NASA ini bisnis yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu yang belum merasa hatinya senang menjalankan bisnis NASA, cobalah untuk mulai mengenal lebih jauh ya, bahwa NASA ini memang dari sisi kegiatan aktivitasnya, dari sisi hasil yang kita dapatkan itu sangat menyenangkan. Kemudian juga ada bersilaturahmi. Jadi terus terang saya banyak teman-teman baru yang saya kenal kemudian menjadi seperti saudara. Kalau mereka tidak ketemu saya, ya sebulan saya nggak datang atau tidak ketemu, rasanya mereka kangen, meskipun dia awalnya bukan orang yang saya kenal ya. Contohnya yang ada di Bantul, di daerah Kudus, di daerah Solo dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang belum merasa senang, enjoy mengembangkan bisnis NASA, jauh. Selain kita dekat dengan orang-orang di jaringan distributor kita, saya juga merasa dekat dengan perusahaan ini. Jadi inilah perusahaan kita ya, kantor kita, kantor pusat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum merasa ini kantor Bapak Ibu sekalian, maka segera bahwa ini kantor dan tempat aktivitas kita ya. Di sini tempat kita mendapatkan banyak ilmu ya. Setiap hari Sabtu di sini rutin ada training.
Ketika Bapak Ibu sering datang ke kantor, pasti akan merasa senang karena di sini juga bisa bertemu dengan banyak teman. Ya, terus terang saya juga di sini karena merasa senang, berusahalah mengenal siapa-siapa yang ada di kantor ini. Jadi kantor ini adalah mitra kita untuk mengembangkan bisnis NASA. Dari Pak Direktur sampai bapak-bapak yang ada di belakang. Kalau bisa kita harus mengenal semua. Sehingga kita bisa merasa senang mencintai NASA karena NASA akan membuat kita lebih maju dan berjaya. Tepuk tangan untuk NASA, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, dan kita akan lanjut tentang omset. Jadi bagaimana omset ini menjadi satu poin utama dalam kita mengembangkan bisnis NASA. Karena omset ini akan membawa kita, ya, atau omset ini menjadi kunci keberhasilan kita di dalam mengembangkan dan menjalankan bisnis NASA. Penghasilan kita dari mana, Bapak Ibu sekalian? Dari no, Pak. Kita mendapatkan hasil dari kita menjalankan mengembangkan bisnis NASA itu dari mana? Berupa apa yang pertama? Penghasilan. Nah, ketika omset kita kecil, jadi ini omset ini berbanding lurus dengan penghasilan. Ketika omset kita kecil, berarti penghasilan kita kecil. Nah, kita tahu bahwa omset ini bisa diperoleh dari kita menjual produk. Kalau kita bisa jual produk, misalnya Crystal Egg, kita kulaannya katakanlah ya 100.000, kita jual berapa? 300, bagus. Ada yang jual 500 juga. Yang penting standar 200.000 jangan di dilanggar, dalam arti lebih rendah dari 200. Ketika katakanlah standar 200, maka ada keuntungan langsung 100.000. Di balik keuntungan langsung 100.000, perusahaan akan memberikan apa? Bonus atau rabat. Kita bisa dapat rabat atau bonus ketika apa, Pak? Ketika apa? Kita dapat rabat atau bonus dari perusahaan ketika tutup poin. Artinya apa tutup poin itu? Target. Berapa target kita? 100 poin. Meskipun Bapak Ibu sekalian sebagai seorang distributor sampai posisi manajer ya, target minimalnya 50 poin. Tetapi 50 poin itu udah kuno ya Mas ya. Ya Pak Heru ini. 50 poin itu target kuno. Sekarang ini jual produk NASA itu mudah sekali. Ya Bapak Ibu sekalian. Ye. Ye. Bapak Ibu sekalian, siapa yang setiap bulannya punya poin, tutup poin lebih dari 100, tunjuk jari. Pak Heru, ya, Bapak. Nah, bagus. Artinya ketika kita mendapatkan poin ya melebihi target, berarti itu menjadi satu prestasi tersendiri. Ya saya yakin Pak Heru ini karena bonusnya sudah bisa beli mobilio ya Pak. Mobilio. Jadi Pak Heru, tepuk tangan. Ya, mohon nanti yang lain segera menyusul. Ya, beliau mendapatkan penghasilan dan penghasilannya sudah bisa untuk membeli mobilio warna putih ya. Tentu saja keluarganya senang nggak Pak? Senang. Ini Pak Heru baru Pak Heru aja yang jalankan. Nanti kalau istri udah ya, wah luar biasa. Yang lain siapa yang sudah menjalankan bisnisnya dengan istri atau anak? Pak? Sudah, iya ternyata sudah banyak. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika kita menjalankan bersama keluarga, ya tolong mungkin selama ini hasilnya belum maksimal. Jadi bisa nanti keluarga ini menjadi bisnis NASA ini menjadi bisnis keluarga. Ya. Jadi rabat atau bonus yang kita dapatkan dari perusahaan ini ketika kita mencapai poin minimal 50 tapi itu kuno jadi 100 ya Pak ya.
100. Boleh dari menjual produk, produk kita beli kita jual, atau dengan cara membeli untuk dipakai sendiri. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan produk NASA? Sudah. Ya, seperti saya sampaikan ya, kalau perlu kita sekeluarga ini produk-produk yang kita pakai adalah produk NASA. Misalnya pasta giginya, kecapnya yang enak sekali, kemudian sabunnya, madunya. Nah, ini produk-produk NASA ini memang produk-produk yang berkualitas ya, sehingga kita tidak ragu-ragu untuk memakai. Sambil dipakai sendiri, ketika kita punya pengalaman pribadi memakai produk, seperti saya dulu, saya mantep nawarin orang pakai lecithin, royal jelly, chlorophyll, karena saya sudah membuktikan. Anak istri saya juga mantap dia dalam menawarkan pada teman, baik lewat online maupun secara offline. Nah, Bapak Ibu sekalian, bicara dengan omset tadi. Omset ini kunci dari kita mendapatkan penghasilan. Bagaimana omset ini bisa besar? Ya, caranya mendongkrak omset tadi, ketika kita lebih banyak orang yang terlibat, maka omset tentunya akan lebih besar. Kalau kita sendiri mungkin omset itu terbatas. Meskipun kita sekarang tahu bahwa omset bisa kita raih meskipun kita sendiri lewat apa, Pak? Lewat online marketing, internet. Ya, zamannya zaman internet. Tetapi kita akan lebih cepat omset ini kita peroleh kalau kita mengembangkan jaringan. Ya. NASA perusahaan network marketing. Jadi produk-produk NASA ini tidak dipasarkan lewat toko-toko, warung, pasar, tetapi lewat distributor. Kita sebagai distributor diberi hak untuk memasarkan produk NASA. Tapi ingat, konsep dasar dari perusahaan ini memberikan rabat atau bonus ini dengan konsep network marketing. Maka Bapak Ibu sekalian yang masih bekerja sendiri itu diharapkan nanti membuka cabang atau jaringan distribusi. Nah, mungkin di sini sudah banyak yang melakukan itu ya. Saya sendiri distribusi cabang saya ada di Lampung, ada di Riau, Atambua, Kupang, Kendari, ya, Jawa Tengah. Ini mereka karena saya ini biasa kerja di sekolahan, maka banyak teman-teman yang bergabung di grup saya sebagai jaringan distribusi itu berawal dari mahasiswa. Jadi saya banyak ketemu mahasiswa, mereka saya tawarkan, Mas, Mbak, jenengan mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu setiap Sabtu Minggu nggak ada acara, ya. Maka saya bilang, kalau mahasiswa zaman dulu itu hanya kerjanya di kampus aja, ya, itu biasa. Bagaimana kalau mari kita belajarnya selain di kampus juga di kampus NASA, ya. Maka mereka saya ajak untuk datang ke sini, ikut training-training, dan mereka bergabung. Setelah lulus, mereka pulang ke daerah masing-masing, seperti yang di Lampung, di Riau. Ini mereka mahasiswa dari Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian (STTP) yang ada di jalan mana? Kusuma Negara. Saya diundang ke sana untuk presentasi KDI 4 kali di sana, ya, di kampusnya, tapi malam hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali pada omset, bahwa untuk omset ini lebih cepat, ya, terkumpul atau menjadi besar ketika kita membuka cabang atau jaringan distributor. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih sendirian, segera coba untuk tawarkan teman-teman, saudara, atau siapa aja yang kita temui untuk bergabung bersama kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih omset? Omset adalah nilai produk yang tersalurkan dari kepada konsumen atau yang terjual. Nah, omset ini ada 3 macam. Omset pribadi, kita belanja, ya, kemudian kita pakai sendiri, jualan pribadi. Yang kedua,
ada omset grup atau omset jaringan. Ini bisa besar. Dan saya seperti Pak Ali. Ya, Pak Ali itu jaringannya sudah sampai ke luar negeri. Sehingga yang namanya omset pasti akan tercipta dengan sendirinya. Kami para leader distributor yang sudah lama bergabung, sudah punya jaringan, itu bisa dikatakan itu sudah dalam posisi passive income. Tidak ngapa-ngapain aja, beli produk dipakai sendiri, ya, kemudian dilaporkan ke perusahaan, maka bulan berikutnya akan ada rabat atau bonusnya. Ya, jadi konsep kerja kita sebetulnya seperti kita menjadi seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha tidak kerja sendiri. Gak ada orang sukses itu bekerja sendiri. Gimana? Orang yang sukses pasti bekerja dengan organisasi atau jaringan kerja. Seperti saya di rumah, saya sekarang bagian memberikan training, bagian memberikan motivasi. Istri saya yang pertama bagian mengelola stokis, ya. Kemudian anak saya yang pertama onlinean, ya. Yang kedua itu juga selain online dia yang menerima telepon, juga yang anak yang ketiga, seperti itu. Maka betul-betul NASA ini menjadi bisnis keluarga buat saya. Semoga Bapak Ibu sekalian juga seperti itu. Karena apa? Bisnis NASA bisnis yang menyenangkan tadi, bisnis yang silaturahmi. Betapa indahnya kalau kita menjalankan NASA tidak hanya semata uang yang kita kejar, ya Bapak Ibu sekalian. Iya, karena kalau kita hanya pikirannya uang, 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 nanti kehidupan kita garing, ya. Jadi diharapkan kita selain uang yang kita bisa dapatkan, juga silaturahminya terbangun, ya. Jadi nyun sewu, misalnya saya ini punya jaringan dari Sabang sampai Merauke ada. Ketika saya sedang enak-enak istirahat gitu, sering dapat telepon dari ini dari Atambua, ya, perbatasan dengan timur sana. Ini dari Medan. Ini dari ya. Seperti itu. Jadi dengan kita mengembangkan, ya, jaringan, kita bisa punya teman, ya, di berbagai wilayah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebaiknya memang selain kita di sini uang yang kita kejar di sini, ya, hal-hal lain yang merupakan kebutuhan kita, ya, yang kebutuhan rohani, silaturahmi dan sebagainya, ini juga kita bangun. Khususnya satu keluarga diharapkan kompak selalu seperti yang saya lakukan. Nah, Bapak sekalian, ada omset pribadi, ya. Ini sebetulnya cukup 100, tapi kalau kita bisa omset pribadi 1000 atau bahkan lebih dari itu lebih baik. Ya Pak Heru, ya. Ya. Tapi 100 sebetulnya cukup. Bagi yang selama ini belum pernah, ya, istilah tutup poin, ya segera tutup poin, bisa merasakan bonus atau rabat. Kemudian grup ini justru yang sangat penting, ya. Jujur di awal saya bergabung di NASA, ini kan perusahaan marketing, ya. Saya tuh paling susah untuk nawarin orang jual produk. Cara saya nawarin tidak semata-mata saya tawarkan produk satu juta, mau nggak beli, tidak. Saya tuh orangnya pemalu, kemudian nggak bisa ngomong, ya. Tapi kalau sudah ngomong mungkin gitu. Iya, sampai kadang temen yang ajak ngomong tuh bosen terus ngantuk-ngantuk dijak ngomong terus gitu. Nah, cara saya menawarkan produk itu saya hanya cerita, ya, saya hanya cerita. Misalnya kemudian juga ada orang cerita, orang mengatakan ada sakit apa, nah saya baru ngomong, dan saya hanya cerita. Ketika mereka sudah kayak Pak Sas katanya dodolan Royal Jelly misalnya. Bapak Ibu sekalian, Royal Jelly sebenarnya andalan saya sekeluarga untuk mendongkrak stamina dan kesehatan. Karena Royal Jelly ini memang cairan lebah yang tertinggi tingkatannya. Kalau kita yang beragama Islam, di surat An-Nahl itu bahwa cairan yang keluar dari perut lebah, dari lebah itu adalah obat yang bisa menyembuhkan. Nah, itu ternyata Royal Jelly nomor 1, dan sudah saya mengenal itu sejak tahun 98 sebenarnya, ya, dan luar biasa khasiatnya. Nah, Bapak sekalian, jadi
eh, artinya gini, bahwa omset grup ini memang harus sebenarnya segera kita ciptakan, karena ini yang bisa membuat cepat besar omset kita. Ketika kita bisa punya ya cabang pemasaran misalnya di Riau, nanti orang Riau kemudian berkembangnya dan akhirnya terjadi satu jaringan pemasaran di mana omset grup akan cepat menjadi besar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang sudah jadi stokis? Ada ya? Stokis. Jadi apa bedanya? Kalau pribadi, omset pribadi itu nanti berarti belanja pribadi kita. Omset grup atau jaringan berarti belanja dari seluruh jaringan yang kita punya. Kemudian omset stokis, ini bagi yang stokis. Ini jumlah dari. Nah, kalau omset stokis, ini kan nanti stokis ini tempat belanja. Tidak pandang bulu dia jaringan siapa. Ya, stokis akan melayani pembelanjaan kita. Nah, ketika kita jadi stokis, di sini juga ada rabat atau fee-nya. Ya, berapa Pak Iru? 12% tambah 3 tambah 2, totalnya 17%. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang segera jaringannya diperbesar, setelah besar banyak omset yang kita dapatkan, kemudian kita buka stokis supaya kita juga bisa tambahan bonus stokis. Ada upline saya ya, bonus dari grupnya itu hanya 21 juta, tapi bonus stokisnya ini mencapai 70 juta. Karena apa? Karena stokis juga bisa mengembangkan jaringan stokis ya. Upline saya ada seperti itu, sehingga total hampir 100 juta dalam waktu 1 bulan. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di NASA, Bapak Ibu sekalian tidak salah untuk apa ikut ya mengembangkan bisnis NASA ini, karena seperti motivasi yang saya dapatkan bahwa ketika saya menjadi pegawai negeri PNS itu kan gajinya udah jelas ya Pak Ibu ya, di struk gaji tertulis ya, dan kita tidak mungkin akan minta lebih dari itu. Tetapi ketika Bapak Ibu berada di NASA, berapa besar kecilnya penghasilan Bapak Ibu sekalian itu tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Mau 100 juta, nah upline saya ada yang 100 jutaan, 70 jutaan ya Pak Eri ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau saya menjadi PNS pengen kaya, ya minta gaji 10 juta katakanlah, maka saya dianggap woi wong edan iki. Oh, seperti itu. Tapi kalau kita berada di NASA, saya mau 100 juta per bulan. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk NASA Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Kita berada di perusahaan yang tepat sehingga mampu membawa kita untuk berpenghasilan berapa aja yang kita mau. Nah, caranya bagaimana? Mungkin cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan yang besar akan dikupas di lain waktu. Ya, karena itu nanti menyangkut cara kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti training namanya KDI? Sudah. Kebetulan kayaknya hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 28 ya, di tempat Pak Agus Anwar ada namanya KDI. KDI itu apa Pak Agus? Kontes dangdut di TV itu ya. KDI bukan. KDI itu klub distributor inti. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti ikut di situ, Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana membuat target-target, mencapai target itu, bagaimana menjalankan, bagaimana memperoleh penghasilan yang optimal. Itu akan diajarkan di KDI, training dasar. Ya, nanti ada training-training yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya jelaskan tentang modal supaya bisa sukses di bisnis NASA. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana kita bisa sukses di bisnis? Sebenarnya tidak hanya NASA. Itu modalnya apa Pak? Bu, untuk sukses modalnya apa? Berani. Apa? Malih? Kemauan. Apa malih? Melakukan. Ya, sebetulnya kalau kita mau kita sering dengar orang, aku mau buka usaha, ning ra ndek modal, gitu ya. Ya.
Kalau kita mau buka usaha NASA, bergabung di NASA, modalnya besar apa kecil? Kecil. Berapa? 60.000. Tapi dikembalikan nggak 60.000 dalam bentuk apa? Dalam kontrak dan buku-buku. Kalau di tempat saya buku-buku yang ada di kit NASA itu silabus dan RPP. Nah, guru ada silabus, ada rencana pelajaran. Itu di buku-buku itu. Jadi sebetulnya kita bergabung di NASA dengan 60.000 itu untung. Karena kalau Grace itu bacanya berapa? 41 ya. Grace-nya yang Green Star 39,5 harga jualnya. Berarti kita bergabung NASA bayar 60 malah untung gitu. Iya. Jadi modalnya kecil sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya modal yang utama yang harus kita punya itu adalah motivasi dan semangat. Ya. Motivasi ini penting. Terkait dengan apa sih tujuan kita? Bapak Ibu sekalian, Mas sudah bergabung di NASA nya? Sudah. Berapa lama? 8 bulan. 8 bulan. Mas, motivasi tujuannya apa sih bergabung di NASA? Ada peluang bisnis. Sudah pernah bisnis sebelum di NASA? Belum. Hari ini pertama kali ya. Ya, selamat, ini masa bisnis yang menyenangkan. Jadi nggak salah ketika Mas udah sekolah di mana? Lulus SMK, nggak ngelanjutin? Belum. Sudah kemarin lulus ya. Nah, Bapak sekalian tepuk tangan untuk Mas. Namanya siapa? Alfian. Alfian. Mas Alfian. Lulus SMK. Ya, sudah berani juga untuk belajar bisnis. Jadi konsepnya belajar ya Mas ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang merasa sekarang belum total menjalankan NASA, anak kecil aja mau bisa kok ya. Bapak Ibu sekalian yang udah besar pastinya lebih bisa. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, motivasi ini penting. Ya, ini nanti motivasi ini terkait dengan cita-cita, tujuan. Nah, tujuannya apa? Kita bergabung dengan NASA. Dipikir dulu. Enggak dipikir tapi dicetuskan. Apakah ingin dapat tambahan penghasilan bagi yang sudah bekerja? Seperti saya dulu. Itu dulu zamannya PNS, zaman ya mungkin 10 tahun yang lalu, 5 itu masih belum ya, gajinya masih mentok. Artinya mentok itu gue nyekolah ke bocah, nguliah ke mesti kurang. Karena biaya kuliah juga tinggi. Tapi saya bersyukur bahwa jadi PNS ini juga. Kenapa saya juga bangga? Karena apa? Karena jadi PNS ini bagi saya merupakan satu pengabdian kepada negara. Apalagi saya bekerja di pendidikan. Ya, tugas saya mengelola para siswa supaya mereka jadi pinter katanya ya, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan tadi Mas ini ya mau bisnis. Itu sebenarnya tujuan yang belum jelas. Ya. Tujuan itu kalau bisa yang spesifik. Gitu. Ya, cita-cita, impian. Kalian pernah melontarkan satu impian, punya impian? Pernah. Impian itu jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau yang bisa tinggi sekali, yang tinggi. Tapi kata orang nek tinggi-tinggi kok nek tiba loro. Kenapa impian itu harus tinggi? Mas, impian itu harus tinggi. Kenapa? Ya, karena buat impian itu gratis apa bayar? Gratis. Wong gratis kok nggak berani. Apalagi sebelum bayar. Jadi karena impian itu gratis ya, raihlah mimpi yang setinggi mungkin. Nah, memang suatu impian atau cita-cita itu tidak begitu saja bisa tercapai, tapi melalui proses sedikit demi sedikit, ya, seperti itu. Nah, seperti motivasi saya sebenarnya atau tujuan saya yaitu tadi ya, ketika saya jadi PNS ternyata dengan 3 putri ya,
istri satu, waktu itu nyekolahnya abot banget, ya, sehingga saya mencari peluang. Nah, ketemu NASA. Nah, NASA ternyata saya pertama kali memang nggak percaya kalau NASA itu bisa membuat orang kaya, ya. Saya sampai datang ke leader-leader yang udah terdahulu dari saya, udah dulu. Bahkan saya tanya, kamu penghasilannya berapa? 50 juta. Wih, ada yang 10 juta, 20. Coba buktinya apa? Sampai saya nanya gitu, akhirnya dia menunjukkan struk gajinya, apa namanya? Statement. Wih, bener ya Pak, ini 20 juta sebulan. Wih, ya aku kerja PNS sudah 20 tahun kok masih 3 juta. Ini ternyata di tahun kedua udah bisa mencapai 20 juta, luar biasa. Terus Pak satu lagi, saking diem-diem juga tak lihat, 50 juta. Dan saya dengan izin beliau, Pak minta fotokopi nih statement bonusnya, tak gawane mulih. Akhirnya itu menjadi satu motivasi saya bahwa kalau saya pengen kaya untuk tetap jadi PNS kayaknya nggak mungkin, ya, karena gajinya udah jelas. Dan ketika saya menemukan NASA, kok teman-teman yang juga ada seorang guru sampai dia keluar juga, ya, ada seorang PNS sudah jadi pegawai sampai keluar. Kenapa? Oh, udah 20 juta ya, bener. Kenapa kok keluar? Karena dia bilang jadi pegawai ribet. Ribet, ya, diatur-atur dari pagi jam sekian harus gini, nggak datang di, wah, wis macam-macam. NASA kok bebas ya kerjanya. Artinya apa? Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, di mana saja kita bisa menjalankan bisnis NASA. Baik sekalian, seperti yang saya lakukan kemarin ketika saya nunggu ujian, ya, saya guru SMP, ya, nunggu ujian Uplangas kemarin. Saya sebenarnya dapat 2 teman yang siap bergabung, ya. Sambil nunggu itu bisik-bisik bisik-bisik tentang NASA, dia tertarik, ya. Artinya apa? Tidak perlu ada tempat khusus, di mana saja bisnis ini bisa kita lakukan, ya. Ketika saya sedang hujan deras waktu pertama kali, ya, saya jalankan NASA, ngiyup di emperan toko di sebelah saya ternyata juga bergabung, ya. Ketika saya juga pas kehujanan ketemu dosen dari UNJ, cerita-cerita saya suruh main ke rumah, dia bergabung. Nah, artinya bahwa bisnis NASA ini tidak mengenal tempat, juga tidak mengenal waktu. Itu menjadi satu pilihan kita untuk eksis dan terus mengembangkan bisnis NASA, karena tidak dibatasi hal-hal yang rumit ketika kita seperti jadi pegawai. Maka banyak teman yang akhirnya bahkan rela meninggalkan pekerjaan utamanya, tapi betul-betul dia sukses, ya. Nah, motivasi yang penting. Bapak Ibu sekarang yang belum punya tujuan motivasi, tolong dibangun motivasinya supaya kerja kita bisa terarah. Karena motivasi ini membangkitkan apa Bapak Ibu sekalian? Semangat, ya, semangat. Kalau kita tidak punya motivasi berarti semangatnya kendor. Apapun pekerjaan kita, motivasi. Nah, motivasi ini bisa berasal dari ini berupa cita-cita, impian, keinginan, ya. Kekuatan atau dorongan dan hasrat yang kuat dalam diri seorang dapat menggerakkan seorang untuk melakukan tindakan. Jadi kalau motivasinya setengah-setengah, jalannya enggak nyampe, mungkin seperapat aja, ya kan? Iya. Maka motivasi harus full, karena motivasi ini penting. Murid-murid saya ketika saya tanya, kamu pengen dapat nilai berapa UNAS-nya, UN-nya? Wah, 80 aja Pak. Weh, jangan. Kenapa enggak 100? Takut katanya enggak tercapai. Jangan. Target itu tetap yang maksimal. Karena targetnya 80, paling-paling bisa di bawah itu, ya. Sama-sama di bawah buat satu sisan, ya kan? Kalau kita makin tinggi menetapkan satu target, berarti usaha kita juga makin keras, ya, makin keras. Kalau usaha kita wes 80 wae, nah berarti dia tidak maksimal nanti usahanya. Maka jangan sampai target itu setengah-setengah, full. Karena ketika kita melakukan usaha ini, dia akan teringat 100, ya, gitu. Nah, motivasi ini bisa berasal dari diri pribadi, bisa juga berasal dari orang lain. Ketika Bapak Ibu sekalian melihat, wah, mobil tanggaku anyar,
Wah, Pak Heru tuku mobilio. Sama-sama distributor NASA, tentunya Bapak Ibu sekalian bisa nggak? Harus bisa. Ya, insya Allah bisa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sharing sama Pak Heru. Pak, caranya piye kok iso tuku mobilio? Ya, harganya ada di atas 200. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang harus kita punya modal yang kedua adalah ilmu. Apapun pekerjaan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, ketika saya mau jadi guru, itu dulu kuliahnya cuma 2 tahun D2 ya, di awal dulu, meskipun akhirnya harus menempuh lagi. Apapun pekerjaannya, maka ilmu harus kita punya. Ya. Termasuk ketika kita mau sukses di bisnis NASA, Bapak Ibu sekalian harus mau belajar. Nah, susah nggak belajar? Saya sering lihat murid-murid saya itu males ya, hobinya kok nonton TV, main game sekarang. Nah, kalau kita memang sudah punya motivasi, cita-cita, impian tadi, tentunya kita harus tahu bagaimana kita mencapai kesuksesan, mencapai cita-cita kita tadi. Ya, nah oleh karena itu kita harus belajar. Belajar di NASA itu gimana caranya? Gimana Pak? Supaya bisa tahu seluk-beluk NASA. Kita belajarnya kemana? Di mana? Lewat apa? Pak? Lewat website? Nah, luar biasa. Buka aja web di Google atau di internet. Itu di sana sudah ada ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal internet, segera belajar supaya tahu segalanya tentang NASA. Yang kedua, datang ke sini setiap hari Sabtu atau setiap ada pertemuan. Itu. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu sekalian punya kelompok. Jangan sampai terlewatkan kalau kelompoknya mengadakan pelatihan-pelatihan seperti misalnya KDI di rumah Pak Ali, Pak Agus Anwar. Saya juga dulu sering mengadakan, sekarang sudah jarang ya. Itu di sini KDI. Jadi tempat ini bisa kita izin untuk memakai, boleh untuk training-training. Ya. Kemudian belajar lewat VCD. Ada VCD kesaksian, itu banyak sekali. Mungkin kalau kita mau cek di sini ada puluhan, bahkan bisa 100 keping VCD yang bisa kita pakai untuk belajar. Kemudian belajar juga bisa, misalnya kita mau pertanian, datang langsung ke lokasi mengadakan demlot atau pelatihan. Saya Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya latar belakang pertanian, tapi alhamdulillah sudah datang ke kelompok-kelompok tani ya. Mungkin sudah ratusan, bahkan sampai ke Cilacap, ke Ngawi ya, mengunjungi kelompok-kelompok tani yang pakai teknologi NASA. Yang saya sangat puas ketika diundang ke Purworejo ya, Pak Lurahnya, Pak saya ini nanam padi kok beda dengan teman-teman di sebelah-sebelahnya ya, yang lain masih sak gini-gini, padi saya sudah sak udel-udel ya. Padi kok sak udel ya. Saya ke sana, Pak. Nah, saya bawa kamera sederhana itu, saya liput di sana. Jadi Pak Lurah di sana. Nah, padinya sudah berbuah merata. Sementara yang di sebelahnya yang enggak teknologi NASA hanya 1-2 baru nongol. Ya, sehingga masyarakat di situ akan ya berkembang di daerah Purworejo. Kemudian juga di Cilacap. Dia seorang guru SD aslinya Klaten. Ngajar di sana nanam cabai. Wah, luar biasa. Sampai di sana dia cerita bahwa cabai ini sudah dikunjungi dari Dinas Pertanian, Pak. Katanya bagus. Selama ini belum ada cabai sebagus ini. Wah, saya juga bangga karena bagaimanapun dia teman yang sudah mengenalkan teknologi NASA, di mana saya yang menjadi perantaranya ya, Cilacap. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ilmu ini sangat dibutuhkan ya. Jadi apapun pekerjaannya, nah, ketika kita ingin sukses, maka ilmu harus kita kuasai. Nah, bekerja tanpa ilmu murat marit, ya, ya. Bapak Ibu sekalian, ini Mas, ini sekolah di mana Mas?
Amikom sudah semester berapa? Semester 2. Nih luar biasa. Wis tua. Semester tua ada toh sekarang. Bayangan saya semester 1 2 3 4 5. Ternyata semester tua ada juga. 2015. Oh, gitu ya. Oke, ada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga semuanya ya. Bergabung di NASA ini luar biasa karena memang NASA ini tidak pandang bulu ya. Bulu yang di sini maupun yang di sana semuanya boleh ya untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan bisnis NASA. Nah, seperti itu. Jadi kalau kuliah di Amikon besok mau jadi apa, Mas? Pebisnis juga. Oke, pebisnis dengan teknologi komputer ya. Wah, itu luar biasa. Jadi mau bisnis modalnya ilmu komputer ini ya. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang S1, S2, S3 ya. Tidak pandang bulu, itu menjadi dasar kita untuk mengembangkan wawasan kita. Tapi NASA ini ilmunya memang beda ya. Saya dulu tuh nggak tahu pertanian sama sekali. Ketika saya berada di kelompok tani, saya cuma punya 3 kata yang saya sampaikan ke petani, dan itu petani mengakui bahwa itu ilmu yang luar biasa bagi mereka. Modalnya uma-umi sama rabi gabah. Bahwa tanaman itu ya perlu diuma-umii ya, butuh unsur makro dan unsur mikro. Nah, nanti kita jelaskan makro itu gini, mikro gini. Petaninya gini. Dikira saya insinyur pertanian Bapak Ibu sekalian. Padahal saya insinyur dari NASA. Gitu. Kemudian rabi gabah. Kalau pertanian Anda ingin sukses dengan hasil yang baik, jenengan harus rabi gabah. Jadi jenengan harus tahu rabuknya. Rabuk itu mikro makro tadi. Ya, rabuknya lengkap enggak? Kandungan unsurnya memenuhi syarat enggak? Nah, bibitnya. Bibit harus bibit yang unggul kalau bisa. Nah, bibitnya bibit ecek-ecek, nah hasilnya ya pasti enggak akan bagus. Pilih bibit yang unggul. Sama-sama menanam, sama-sama merawat, kok enggak serius ya, artinya bibitnya bibit biasa. Rabiga, garapan. Nah, bagaimana garapan Bapak? Sebelum ditanam perlu dicangkul, diolah ya, diberi rabuk tadi ya, rabiga. Banyu, nah perlu, tanaman harus butuh banyu. Baga, hamanya terkendali. Nah, modal saya itu ngomong di petani. Dikiranya saya insinyur pertanian, padahal saya insinyur NASA. Dan sudah saya lakukan, alhamdulillah mereka percaya saja. Dan akhirnya karena percaya beli pupuk saya. Nah, gitu. Akhirnya omset tadi ada. Ilmu. Ya, ilmu nanti kita terapkan, maka ada kita menjadi terampil. Nah, ini cara-cara ya. Akhirnya kita bisa terampil nanti. Terampil kalau kita mau memberikan penjelasan kepada petani atau praktek atau melayani pelanggan dan sebagainya. Yang ketiga, kita harus punya komitmen. Nah, jenengan sudah bergabung di NASA, punya tugas utama. Tugasnya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya berhasil. Iya, tugasnya adalah membuat omset tadi. Karena hasil kita mau tidak mau kuncinya di omset. Ketika omset kita kecil, penghasilan kita pasti kecil. Maka ya, komitmen bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan atau menepati janji yang telah kita ikrarkan. Ya. Saya ketika Bapak Ibu sekalian bergabung NASA, tanda tangan ya. Ya harusnya ya, ada ketentuan dan sebagainya. Kemudian kita punya motivasi tujuan bergabung di NASA supaya dapat penghasilan. Tapi Bapak Ibu sekalian, masalah motivasi tadi ya. Kalau tadi kan saya bilang jangan setengah-setengah. Banyak di antara mereka yang berkata, Bapak Ibu bekerja tujuannya apa? Apa Bapak Ibu? Bekerja tujuannya apa? Cari duit. Terus apa? Pak, kerjaan itu tujuannya apa, Mas? Bapak
Mas mau kerja nanti besok tujuannya golek duit. Golek duit. Jangan. Kalau golek duit, Bapak Ibu sekalian nggak perlu bergabung di NASA. Karena duit bisa dicari di tempat lain. Maka saya sarankan kalau Bapak Ibu bekerja atau bergabung di NASA tujuannya bukan cari duit, tapi supaya kaya. Ya, supaya kaya. Karena kaya itu duit dapat nggak? Dapat. Nah, kaya dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian. Dapat uang, ya, punya uang, punya material, punya banyak relasi, banyak teman, ya enggak? Punya banyak ilmu, gitu. Karena Bapak Ibu kan dituntut untuk belajar tadi, ya. Banyak waktu nantinya ketika Bapak Ibu sudah jaringannya berkembang ke seluruh dunia, ya kan? Kita tinggal di rumah menikmati ongkang-ongkang bersama keluarga tadi, main-main kemana, omset sudah tercipta dengan sendirinya, ya. Juga kaya dalam arti punya banyak penghargaan. Bapak Ibu sekalian, di NASA ini juga ada penghargaan-penghargaan. Contoh nanti ya, yang omsetnya punya kaki set volume sekian dapat poin untuk pergi kemana Mas? Pak, Singapura. Singapura, saya ngecat. Gitu. Kemudian selain itu juga ada jenjang karier Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bergabung distributor, kemudian setelah mencapai 5.000 poin, kita menjadi apa? Manajer, dapat apa? Sertifikat, kemudian PIN, itu penghargaan. Di sini juga kaya penghargaan sampai nanti posisi Crown Diamond Director, ada sertifikatnya, ada PIN-nya, Bapak Ibu sekalian. Nanti juga bisa apa? Menjadi bangga karena menjadi leader di PT Natuna Nusantara. Oke, komitmen. Ya, bekerja secara terus-menerus, ajak dan berkesinambungan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ini menjalankan, mengembangkan bisnis NASA hangat-hangat apa? Tai ayam kecil, tai kebo, tai gajah aja. Ya. Ya, tai gajah yang gede. Ya. Artinya apa? Kesuksesan itu tidak bisa instan Bapak Ibu sekalian, ya, harus melalui proses dan perjuangan. Maka Bapak Ibu sekalian harus terus kan, karena di luaran sana terus terang banyak hambatan dan rintangan. Ingat ada hukum namanya hukum rata-rata Bapak Ibu sekalian, bahwa katanya kalau kita mau dapat satu pelanggan harus siap ditolak berapa Pak? Ya, 9 orang. Jadi orang yang ke-10. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan rasa, nawari satu orang, nggak mau 2 orang, 3 orang. Terus ngomong, wah orang ana sing gelem, orang ana sing tuku. Ya, berarti hukum alamnya belum berlaku. Karena hukum alam itu 10 banding 1. Ya. Kok Bapak mandek, wah itu berarti hukum alam belum berlaku. Ya, ini mau jadi satu catatan buat kita bahwa ada namanya hukum rata-rata 10 banding 1. Tapi katanya NASA ini 6 banding 1 Bapak sekalian. Dan bisa 1 banding 1. Kuncinya apa? Ayo. Bisa 1 banding 1. Apa ayo? Gimana bisa 1 banding 1? Saya nawarin langsung mau. Gimana? Ada ilmunya. Punya ilmu, terampil bicara, ya, terampil menjelaskan, karena kita punya ilmu. Dia mau ngomong apa kita siap. Akhirnya oh iya saya tak beli, ya. 1 banding 1, kuncinya di ilmu, ya, menurut kita terampil. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di awal-awal memang seperti saya dulu juga gitu. Saya jalan bisnis NASA ini setelah ikut KDI Bapak Ibu sekalian. Saya dulu ikut KDI-nya jauh di Kulon Progo, tempat Pak Agung. Malam-malam, waktu itu kayaknya bulan puasa dan sering hujan, ya. Saya diampiri upline saya Pak Lilik dari Pandan Simo. Katanya Pak Asas ini ketoke potensi, nek ra tak totke mesti malah ora dadi, katanya gitu, ya. Diampiri dari Pandan Simo ke Jogja terus dibawa ke Kulon Progo. Betapa beratnya mencari ilmu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang ilmu itu mudah didapat lewat internet dan sebagainya. Akhirnya sampai 12 malam di sana pulang. Kehujanan lagi di
waktu itu naik motor gitu. Ya, itu cari ilmu seperti itu. Susahnya minta ampun. Nah, Bapak Ibu sekalian sekarang sudah enak cari ilmu, maka carilah ilmu setinggi langit. Ada apa? Bahkan sampai ke negeri Cina. Tapi sekarang jangan ke sana, orang Cina yang diundang ke sini. Jadi sini orang Cina yang dipanggil. Nah, komitmen dan konsisten. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sharing saya cukup itu dulu. Dan apa dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Monggo, silahkan. Jam 11. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi inti dari kesempatan pagi ini adalah sharing. Jadi judulnya mendongkrak omset bersama keluarga. Sebenarnya konsep dasar dari keluarga ini filosofinya adalah kalau omset kita pengen cepat besar, maka mau tidak mau kita harus mengembangkan jaringan, membuat organisasi. Tidak ada orang yang sukses dengan kerja sendiri, itu intinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu bahwa Bapak Ibu sekalian ini sudah berada di perusahaan yang tepat ya. Kok tepat gimana? Karena memang perusahaan ini sudah menghasilkan orang-orang yang sukses ya, menghasilkan jutawan-jutawan bahkan miliarder. Seperti tadi motivasi saya, kalau saya tetap sebagai PNS jadi guru pasti tidak bisa berkembang seperti sekarang ya. Maka dari itu saya tetapkan bahwa saya harus punya, awalnya katanya sambilan, tapi sebetulnya sambilan keliru ya, bisnis sambilan, sampingan yang benar. Karena apa? Ketika kita sudah bekerja, yang satu ini di samping kita. Jangan cuma disambil di samping ya. Karena saya merasakan ketika bisnis ini di samping saya berada di suatu tempat menjalankan pekerjaan utama ya. Ketemu banyak orang ya. Pekerjaan utama selesai, yang di samping ini pasti akan muncul. Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang saya lakukan di awal-awal. Saya merekrut orang ya, mengajak bergabung banyak teman ya. Di awal-awal memang teman yang dekat, teman di organisasi guru MGM tuh di Kabupaten Sleman, pengurusnya semuanya bergabung. Cuman gini Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah bekerja, apalagi PNS, itu kadang merasa nyaman ya. Kenapa? Karena mereka sudah puas, pokoknya setiap bulan ada gaji. Lain dengan kita yang berawal dari awal kita belum bekerja. Nah, seperti mas-mas yang baru kuliah ini, besok ketika lulus full total menjalankan asa, pasti akan lebih cepat berkembang ya. Kemudian pola pikir teman yang sudah kerja PNS itu dipercaya oleh bank ya enggak. Ketika dia perlu banyak uang, bingung berdekat, bank nawari habis itu dapat ayam lagi terus ya. Nah, dari pengalaman seperti itu saya mencoba untuk menjadi guru yang plus. Tidak hanya sebagai guru di sekolah, tapi juga di masyarakat. Nah, ini penting sekali. Karena gini, sebaiknya memang kita, ini motivasi ya, punya nilai plus. Kalau mahasiswa, jangan mahasiswa biasa, tapi mahasiswa yang punya nilai plus. Saya sering menawarkan teman-teman mahasiswa yang di tingkat akhir terutama ya, banyak waktu luang, Mas nanti, atau yang mahasiswa tapi punya banyak waktu ya, kamu nanti kalau lulus ya, kalau mau wisuda ya, naik mobil jangan mobil orang tua atau mobil sewaan, tapi jangan berangkat wisuda nyetir sendiri, di samping Mas itu pacar Mas, di belakang orang tua Mas berangkat wisuda ya. Mobilnya sendiri dari mana? Dari bisnis NASA. Bisa bisa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada pengalaman saya dulu
Di tahun pertama saya bergabung NASA, saya punya target. Di tahun pertama saya harus bisa motor paling enggak. Nah, kesampaian. Tahun kedua harus mobil. Nah, dapat juga. Meskipun waktu itu posisi gold. Mobilnya warnanya gold juga. Nah, tahun ketiga motor, keempat mobil, kelima motor, sampai maaf ini bukan pamer ya, tapi ini suatu motivasi bahwa eh, kita akan bisa terus berkembang ya ketika kita punya motivasi yang tinggi ya. Ini penting ya. Sekali lagi motivasi tolong ditanamkan dulu, setelah itu kita belajar ya, belajar ilmunya komplit. Yang 10 banding 1 tadi kuno ya, kuno. Iya, sekarang 1 banding 1, kuncinya di ilmu. Kemudian kita jalankan terus, ajak ya, komitmen, konsisten ini Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin juga menambahkan cerita punya pengalaman Pak Heru. Pak Heru ya, kayaknya kok ini Pak Heru harus sedikit memberikan apa, tepuk tangan buat Pak Heru. Nah, buat tambahan aja, masih ada sedikit waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Abdi. Terima kasih ya, saya bersyukur sekali hari ini saya berdiri di hadapan teman-teman yang semangatnya luar biasa. Saya juga bersyukur. Kenapa? Karena perkembangan diri saya akhir-akhir ini sangat luar biasa. Bapak sekalian ya, saya sharing sedikit ya. Saya di sini ada Mas Tommy. Mas Tommy kemarin beliau datang dari ini ya, dari Cilacap. Hari Selasa. Beliau sampai heran, apa yang kita lakukan? Mas Tommy sebelumnya tidak ada semangat sama sekali ya. Tapi begitu ikut saya, setiap hari beliau yang diikut saya adalah kok ya jam kamu kan NASA terus. Kok NASA ketemu di sini di kantor ya jam kan NASA. Ketemu kelompok saya yang apa dulu saya dia ngomong NASA terus. Dan ketemu di kelompok lain NASA terus. Kok semua sekali kita? Ya itu juga saya. Kemarin waktu aku ya ke apa namanya Pandang Simo juga ini luar biasa. Siapa yang belum ke Pandang Simo? Langsung dari saya antar. Boleh pakai mobil saya siap. Oke, siap. Nanti anu Mbak. Rahasia. Kalau misalkan saya cerita sedikit aja ya, karena nanti pasti akan ya. Sebuah kalau pemandangan yang luar biasa. 12 meter dari pantai yang tidak bisa tumbuh apa-apa, sekarang menjadi hutan. Kamu tangan tentu. Ilmuwan kita yang bisa menciptakan padang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sedikit kemarin ada pemandangan proyek perintahan itu luar biasa. Mas Tommy sampai heran. Saya hari Jumat kan kalau kebiasaan saya hari Jumat itu saya nggak mandi. Mandinya saya sih sebelum Jumatan. Sebelum mandi tahu-tahu rebutan ya. Itu sudah diskusi uang senilai 64 ya Mas ya. 64 juta. Jadi senilai 64 juta. Itu saya belum mandi Pak. Pak Heru, ya. Terus Pak ada proyek begitu Pak. Halo Pak. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Sudah saya kirimkan kemarin Pak. Ditunggu aja Pak. Iya, nanti nomor rekeningnya saya kirimkan Pak. Paling lama 3 hari sudah sampai Pak. Pakai yang bilang Pak. Iya, pakai SIM. Iya, itu saya nggak tanggung-tanggung ya. Semua produk saya jual. Yang bisa saya jual, saya jual. Saya yang waktu itu yang paling susah itu menjual mesin RO. Saya dendam sekali ya waktu saya menjual mesin RO itu. Anak saya yang pertama itu sakit kena bakteri E. coli. Terus waktu saya periksakan di dokter Anto atau dokter Ismaon ya, dibuatkan sebuah peta. Tinggalnya di mana Mas? Di Kota Gede. Loh Mas, ini Donggala sampai sekarang itu
peta merah loh mas, maksudnya apa pak? Ini bakteriumnya tinggi sekali, bapak harus minumnya pakai air lagi. Oh kata saya, oh salah saya, kenapa saya nggak pakai air? Begitu anak saya sembuh, saya dendam. Dokter saya protes, pak saya punya mesin bagus pak, bapak cari mesin. Iya saya punya mesin bagus, berapa? 6 juta, padahal itu harganya berapa? 2 juta, saya jual 6 juta, beli langsung. Artinya dendam yang positif itu bagus, semapun nggak saya berani jual. Satu-satunya yang seperti yang dulu tidak bisa jual hanya itu, sekarang alhamdulillah sudah bisa jual. Jadi gini pak, saya ada teknik ya untuk menjual ya. Waktu pak Mas Hukum bilang Pak Heru udah bisnisnya udah ikut tuh, sudah. Trik saya adalah saya paksa itu saya untuk ikut. Jadi saya berjualan ini dulu saya belum ikut tuh, saya pakai ikut. Saya bikin aja film-film kesaksian itu, nomornya adalah nomor istri saya. Begitu Pak telepon, bu saya mau tanya bu, Vista itu seperti apa? Wah bingung pak, saya nggak tahu Vista. Mutar orang bilang gitu, mutar kan pak. Terus saya ajari terus pak, ajari aja. Akhirnya bisa. Sekarang closing. Saya sama istri saya itu saingan pak, saingan. Kalau misalkan saya menjual, saya gue dodolan murah, dodolan orang apa ya? Bisa ya. Begitu saya lakukan, ini dodolan murah, gitu terus. Ah, ini artinya saingan yang sehat. Terus saya juga pakai juga. Tuh, saat pintar-pintarmu ya rekeningmu kok. Gitu. Gitu. Jadi bisnis itu indah sekali bu. Bisnis itu indah sekali. Apalagi di NASA. Ketika maaf ya saya sama keluarga saya nggak diatur, saya di awal bahkan dengan kamu kapan suksesnya? Setelah Demon. Aku ngurus pas Demon dia apa? Oh saya nggak ngurus dulu pak. Yang penting kamu bisa beli apa? Oke saya bisa. Terus ketemu lagi pas ada kerja saya nggak beli rumah. Oh itu beli rumah betul. Iya betul. Saya nggak pernah saya nggak istilahnya nggak berani saya pergi begitu berikutnya bisa itu apa om saya sekarang kamu bisa nggak dalam waktu 10 tahun beli rumah udah 2014 saya beli ini saya bukan sombong ya kan, bukan sombong. Ini potensi bapak ibu, ini potensi di NASA seperti itu. Kalau anda hanya bekerja atau menjalankan bisnis ini hanya separuh-paruh, rugi sekali saya bilang. Karena apa, saya sudah membuktikan saya dengan istri saya terus sama anak saya. Dulu saya sering ini ya, sering istilahnya itu anak saya masih bangga dengan bapak orang lain, dengan ibu orang lain. Terus saya begitu saya tinggal di perumahan ya pak, bapaknya itu punya seragam, bapak nggak punya seragam, nanti saya beli mas, saya beli ya. Di NASA ada, sepertinya ada. Hah? Terus baru saya kasih mas, ya nomor satu. Di NASA itu bebas, waktunya bebas, bajunya bebas. Karena kita pengusaha, kalau mereka kan kalau nggak pakai baju dijewer kan. Oh iya ya pak, baru saya beli, tapi saya beli tapi saya ikut apa kata anak saya biar tenang. Yang kedua, ketika anak saya pak di sana dapat parcel pak, pas bangga sekali kan dari pak dapat dari kantornya dapat pak itu bapak kapan dapat parcel? Saya nggak dapat, tapi kita bagi-bagi parcel. Itu yang saya lakukan ya. Jadi ketika pak sembuhkan pak itu dari itu saya hebat itu luar biasa sekali kami dengan jadi kapanpun itu tidak jalan-jalan sama anak itu terus kalau mau jalan dewi ini tak negasi bang saya tak pergi nanti kalau ada apa-apa telepon oke tidak ngobrol ada orang itu closing bisa kan ya. Jadi ini triknya ada ini ya, yang saya tawarkan adalah bisnis dari bisnis kemungkinannya ada. Yang pertama gabung menjadi domain kita, yang kedua kemungkinannya adalah membeli produk, yang ketiga adalah menolak, itu pasti. Nah kalau sudah menolak jangan salah, masih ada di balik dia itu ada teman-temannya. Pak kira-kira kancamu sing loro setruk sapa Pak, aku senang banget. Saya untuk NASA ini ya, yang paling banyak adalah menjual produk kesehatan. Produk kesehatan saya jual dengan harga tinggi karena sebelum saya sudah survei. Ada downline saya ahli farmasi, mas Lexistin harganya berapa? Kalau yang buatan Malaysia itu 800.000, kalau yang buatan Cina
1 juta lebih enggak? Ya tenang, tenang. Terus saya survei lagi. Kalau untuk orang yang sakit itu biaya operasi berapa itu? Ternyata tinggi sekali. Rata-rata bisa untuk Pak, motor satu itu antara ya 6 juta sampai 12 juta lah motor. Nah, saya bikin iklan stroke 1 minggu sembuh tanpa operasi. Banyak sekali yang nelfon saya. Dari situ saya bisa membeli apa-apa, bisa membeli itu. Tapi saya tidak serta-merta bahwa itu adalah keuntungan saja. 30% dari keuntungan saya sumbangan ke yatim piatu. Sebelum silakan. Sebelum orang itu beli saya tanya, Pak, Bapak namanya siapa? Saya selamat. Bapaknya Pak Sukidi. Oh ya, terima kasih. Buat apa itu Pak Bapak nama? Ini Pak. Kalau saya bilang gini, Bapak itu sakit karena kurang sedekah. Bapak marah nggak? Wah, marah sekali Pak. Saya marah. Bapak mungkin di sakit. Jadi ini Pak, Bapak itu begitu beli produk saya 30% untuk penghafal Al-Quran untuk anak yatim. Jadi nanti saya menulis buku 2. Yang pertama nama saya, terus nama Bapak. Saya, kenapa saya? Karena saya sebagai maklar juga. Terus yang kedua yang saya doakan. Oh gitu. Dari situ saya, kalau dia tanya ya, Pak, kalau saya sakit seperti ini apakah bisa menjamin Bapak bisa menjamin kalau saya sembuh? Pasti Pak, jawabannya pasti. Bapak bisa menjamin, yang nggak bukan saya, siapa? Anak yatim Pak. Karena didoakan oleh anak yatim. Di belakang saya ada 40 anak yatim. Itu bukan lembaga saya. Cuma saya kan donatur saya. Saya nggak punya. Jadi yang saya sampaikan adalah 30% harus disampaikan kepada Allah. Karena doa beliau-beliau itu sangat benar. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Round Diamond. Luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Bapak Heru. Ya. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya ya. Apa tadi, sedekah Pak ya. Jadi sedekah ini juga penting ketika kita punya penghasilan, sedikit kita sisihkan untuk mereka yang membutuhkan. Dan apa yang disampaikan Pak Heru memang luar biasa. Mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu sekalian, bahwa bisnis atau kegiatan ASA ini untuk distribusi produknya bisa kita lakukan dengan 3 cara Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu dengan konvensional, ya, menjual langsung produk kepada konsumen. Jadi ibaratnya kita bakulan, beli jual, ya, secara konvensional. Yang kedua itu melalui jaringan kerja tadi, ya, network marketing. Kita membuka cabang, ya, cabang-cabang distributor di berbagai tempat, tidak dibatasi, pokoknya yang penting di dunia itu bisa kita lakukan. Yang ketiga, ini kemarin saya tertarik dengan Pak Heru karena Pak Heru ini juga sering dapat tender, ya, yaitu dengan proyek. Nah, tentang proyek ini Bapak Ibu sekalian memang harusnya hari ini, tapi ditunda hari minggu berikutnya, Sabtu berikutnya, karena tadi alasan mereka yang isi sedang tur ke Jawa Timur, ya. Kemudian nanti gantian, hari Sabtu yang depan saya yang ke Jawa Timur sampai ke Madura bersama istri saya, ya. Dolan-dolan lah ya, gitu. Pacaran, pacaran yang di saat tua ini perlu pacaran Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti ke Bromo juga, kemudian sampai ke Madura, nyebrang sana. Nah, tadi Pak Heru ini juga sering dapat proyek, ya. Saya sendiri secara pribadi belum dapat, ya, proyek itu, tapi di jaringan saya misalnya yang di Atambua itu sudah dapat juga lewat proyek. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak memungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan produk-produk NASA yang luar biasa. Ini biasanya proyek itu pertanian Pak Heru, ya. Pertanian, peternakan ini yang sering teman-teman di sini deal, ya, dan tidak tanggung-tanggung, biasanya ada yang miliaran. Nah, upline saya ketika kayaknya dapat tender di Kalimantan Timur
sekitar 3 M ya untuk pengadaan pupuk organiknya. Mungkin dari masa totalnya katanya kalau nggak salah ya dengar-dengar sekitar 18 M. Ya. Nah, nanti bagaimana kita tembus di proyek seperti itu, silahkan hadir lagi ya. Kan tadi konsepnya kalau ingin sukses harus apa? Belajar, cari ilmunya. Kalau kita mau sukses nggak ada ilmunya, nggak tahu ilmunya pasti gagal ya. Maka dari itu diharapkan yang hadir saat ini jangan ketinggalan lagi untuk Sabtu yang akan datang. Meskipun tadi yang Sukoharjo Mas ya, jauh-jauh katanya wah mau lihat tender proyek, nggak tahunya malah saya yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian dan sharing yang singkat ini bisa memberikan motivasi ya, daya dorong yang akan memacu Bapak Ibu sekalian untuk lebih serius menjalankan bisnis NASA, karena Bapak Ibu sekalian tidak salah ya memilih aktivitas kegiatan bisnis ya. Karena apa? Bergabung bisnis NASA ini modalnya kecil ya. Modal yang pokok tadi 3, motivasi, ilmu, dan komitmen konsisten. Itu modal yang utama. Uang itu bisa dicari. Biasanya kan kalau mau buka usaha modal, oh bisa nyilih. Tapi nah itu tadi nggak bisa nyilih ya, harus punya sendiri. Ya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, ya tadi saya juga mengagumi Pak Heru yang mungkin dia bergabungnya jauh setelah saya, tapi cepat-cepat sukses Pak ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian, dari saya cukupkan. Bila ada hal-hal kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Semangat pagi. Iya luar biasa. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Bapak Agus. Terima kasih kepada Pak Sesmoko. Sekali lagi beri aplaus sekali lagi untuk Pak Sesmoko. Luar biasa ya, bagaimana kiat-kiat mendongkrak omset lewat keluarga. Nah, mungkin untuk kedepannya Sabtu ke depan itu kiat-kiat mendongkrak omset lewat proyek-proyek ya, proyek-proyek dinas pertanian, terutama untuk PT Natural Nusantara ini yang sudah terjalin kerjasama sudah sejak tahun 2006, yaitu di daerah Kabupaten Pasuruan. Itu sering hampir tiap tahun ada proyek. Kemudian yang tidak kalah penting itu sekarang ini memang produk-produk NASA itu sudah berizin ya, yang sudah berizin, sehingga ini dari dinas-dinas pertanian ini sudah banyak membidik. Karena apa? Karena produk-produk kita itu semuanya adalah ramah lingkungan. Terutama sekarang yang lagi di daerah Cirebon ya, itu sudah hampir 2 tahun ini ya. Ini untuk proyek-proyek Agen Hayati. Nah, untuk tahun ini sekitar 1 M itu langsung dari dinas. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Ini saya mengharap kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu ya untuk minggu depan. Bagaimana kiat-kiat untuk menembus ya? Karena memang ada perhitungan-perhitungan khusus, dan ini yang lebih tahu itu yang sudah banyak mengabulkan proyek. Mungkin saya tunggu kehadiran Bapak Sabtu depan. Saya kira pertemuan ini kita akhiri ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Dan kita tutup run ini dengan semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk bapak-bapak semua.